Negeri ini dikuasai oleh fasis yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat. Bersatu sehati, cabut fungsi ABRI. Hey guys, it's Nasi and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, terutama untuk kalian yang suka sejarah. Tragedi Semanggi. Jadi akhir-akhir ini tragedi Semanggi lagi rame lagi diperbincangkan. Kenapa rame? Jadi tanggal 21 Oktober 2024 kemarin, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan yang baru dilantik, Bapak Yusril Iza Mahendra, mengeluarkan sebuah pernyataan yang membuatnya sempat dikecam publik. Dia mengatakan bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi sekitar tahun 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Jadi dikutip media, beliau mengatakan pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dan dalam beberapa dekade terakhir itu hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Begitu ditanya sama wartawan, 98 nggak termasuk? Beliau mengatakan enggak. Dan pernyataan Pak Menteri juga bertentangan bahkan dengan kata-kata Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat seperti yang diakui oleh Komnas HAM. Termasuk dalam 12 kasus tersebut adalah tragedi Semanggi. Presiden Joko Widodo mengakuinya sebagai pelanggaran HAM berat, bahkan meminta Komnas HAM untuk menyelidiki lebih lanjut kasus-kasus pelanggaran HAM berat di sejarah Indonesia. Nah, walaupun keesokan harinya, langsung sehari setelah beliau melontarkan pernyataan tersebut pada 22 Oktober, Bapak Yusril membantah mengatakan itu kepada para wartawan. Dia mengklarifikasi nih, mengklaim bahwa dia tidak mendengar secara jelas pertanyaan yang ditanyakan, sampai tanggapannya juga akhirnya dipahami secara keliru. Beliau mengatakan kemarin tidak begitu dengar apa yang ditanyakan kepada saya. Apakah terkait masalah genocide atau ethnic cleansing? Kalau memang dua poin tersebut yang ditanyakan memang tidak terjadi pada waktu 1998. Dan beliau mengatakan bahwa pemerintahan yang baru akan juga terus mengkaji semua hal yang terkait peristiwa 1998. Gimana menurut kalian teroris? Karena ternyata setelah klarifikasinya pun banyak orang yang masih belum puas dengan pernyataan tambahan beliau. Dan apa yang sebenarnya terjadi pada tragedi Semanggi? Sudah 26 tahun berlalu ketika ratusan ribu warga dan mahasiswa turun ke jalan atas nama demokrasi demi mempertahankan demokrasi yang baru saja mereka dapatkan. Ratusan orang terluka dan 31 orang kehilangan nyawanya. Sampai hari ini setiap Kamis sore, anggota keluarga dari korban-korban tragedi Semanggi masih melakukan aksi kamisan di seberang Istana Merdeka meminta keadilan atas tragedi yang terjadi 26 tahun silam. Banyak yang merasa bahwa kasus ini sulit sekali untuk diusut, sulit sekali untuk diselesaikan, sulit sekali untuk mendapatkan keadilan karena adanya keterlibatan dari nama-nama penting yang masih berkuasa dalam pemerintahan Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas saja tragedi Semanggi. Jadi ini semua berawal ketika Presiden Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden 21 Mei 1998. Nah, setelah Presiden Soeharto turun, dia digantikan sama Presiden B.J. Habibie yang tadinya adalah wakil presiden. Nah, di bulan November tahun 1998, pemerintah itu berencana untuk mengadakan sidang istimewa MPR untuk ngebahas adanya kemungkinan nih untuk mempercepat pemilu dan juga agenda-agenda pemerintah yang pada saat itu sudah direncanakan. Nah, mendengar tentang sidang ini, rakyat Indonesia itu terpecah jadi dua. Setengahnya adalah orang-orang yang setuju untuk dilakukan sidang istimewa itu, dan setengahnya lagi orang-orang yang masih skeptis. Mereka menolak pelaksanaan sidang istimewa karena mereka masih nggak percaya nih sama pemerintahannya Presiden B.J. Habibie. Orang-orang yang anti sidang istimewa menganggap bahwa kursi MPR sama DPR itu kok diisi sama orang-orang yang itu-itu aja, orang-orang Orde Baru, orang-orang yang sama dari pemerintahannya Presiden Soeharto. Jadi orang-orang yang anti sidang ini tuh khawatir kalau sidang ini dibuat cuman untuk memperkuat warisan otoriter yang udah terjadi di pemerintahannya Presiden Soeharto. Nah, walaupun publik lagi terpecah, semua orang berdiskusi, ternyata pada 10 November pemerintah tetap melaksanakan sidang istimewa tersebut. Terdiri dari unsur semua fraksi dan telah menandatangani daftar hadirin. Kami buka
dan dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, hal tersebut tentunya bikin orang-orang yang anti sidang istimewa, yang kebanyakan didominasi nih guys sama rakyat, marah. Kenapa pemerintah menjalankan sesuatu tanpa mendengarkan nih kekhawatiran rakyat? Sampai akhirnya orang-orang sepakat untuk turun ke jalan, melakukan aksi demonstrasi tepat sehari setelah sidang dimulai. Nah, sidang ini akan berjalan sekitar 4 harian, 3-4 hari. Pada 11 November 1998, para mahasiswa dan orang-orang yang anti sidang istimewa turun ke jalanan untuk berdemonstrasi. Ribuan orang berkumpul di Jalan Salemba dan mereka akan mulai bergerak menuju gedung DPR MPR. Ada yang jalan kaki, naik bus, naik metro mini bareng-bareng. Pokoknya mereka rame-rame sambil berorasi nih meminta 2 hal. Hal pertama adalah mereka minta orang-orang dari pemerintahan Soeharto dibersihkan dari pemerintahan yang sekarang. Dan yang kedua, mereka menentang Dwifungsi ABRI, Angkatan Gabungan TNI sama polisi yang memiliki 2 fungsi, menjaga ketertiban dan keamanan negara dan memegang kekuasaan serta mengatur negara secara social politik. Intinya poin kedua tuh menuntut militer untuk tidak bercampur sama politik. Bersatu sehati, cabut Dwifungsi ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna. Nah, ketika para demonstran sampai di Kompleks Tugu Proklamasi, mereka bentrok sama pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa, PAM Swakarsa, yang adalah kelompok sipil bersenjata yang dibentuk sama ABRI. Jadi orang-orang biasa yang dikumpulin nih sama ABRI terus dikasihin senjata. Nah, para demonstran yang begitu banyak mengepung sekitar 2000 personel dari PAM Swakarsa yang padahal pada saat itu tuh bersenjata lengkap. Para demonstran mulai melempari mereka dengan batu. Tapi bentroknya pada saat itu gak lebih anarkis dari itu. Jadi sampai situ aja. Nah, besokannya, hari kedua, karena sidang istimewa masih dilakukan, ya demonstrasinya juga masih dilakukan. Puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat datang dari berbagai arah, Semanggi, Slipi, Kuningan. Mereka kembali bergerak menuju gedung DPR MPR sambil berorasi, menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, dan menuntut hal-hal yang sama seperti yang mereka tuntut di hari sebelumnya. Nah, pihak keamanan pada saat itu ada Brimob, tentara, PAM Swakarsa, lengkap sama senjata-senjata mereka. Udah lebih siap nih, mereka udah berjaga, menghalangi jalan dengan sangat ketat sampai para mahasiswa dan masyarakat itu nggak bisa lewat. Tapi demonstrasinya berlanjut sampai malam, sampai akhirnya terjadi bentrokan fisik antara demonstran sama aparat di daerah Slipi dan Jalan Jenderal Sudirman. Mereka saling mendorong, saling memukul, ada yang pakai tangan kosong, ada yang pakai pentungan. Para demonstran juga mulai melempari aparat dengan batu dan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Nah, karena bentrok tersebut banyak banget nih orang yang terluka. Sampai akhirnya mereka dievakuasi ke Universitas Atmajaya dan beberapa dilarikan ke rumah sakit. Nah, aksi ini memuncak di hari ketiga, di 13 November 1998. Hari itu adalah hari terakhir dari sidang istimewa. Dan di hari itu semakin banyak orang yang turun untuk berdemo. Ada tambahan puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat lainnya yang ikut bergabung pada demonstran yang pada saat itu udah nginep nih di Universitas Atmajaya. Jadinya total orang yang demo pada hari itu mencapai ratusan ribu orang. Semuanya bergerak bersama-sama sampai akhirnya mereka berhasil mencapai daerah Semanggi dan memenuhi area sekitar. Nah, tapi ketika mereka sampai di Semanggi, pasukan PAM Swakarsa itu sudah membuat barikade di depan para tentara dan Brimob. Dan disitulah kekacauan mulai terjadi. Aparat sama demonstran mulai saling serang dan semakin lama semakin intens serangannya. Para demonstran pada saat itu udah bawa kayu, besi, ada yang bawa batu-batu juga melempari para aparat. Bahkan ada beberapa oknum yang bawa bom molotov. PAM Swakarsa yang ada di situ juga membalas serangan tersebut dengan melempar batu, mengacung-acungkan pisau panjang. Sebelum akhirnya pasukan PAM Swakarsa itu melarikan diri. 5 orang dari pasukan PAM Swakarsa yang mencoba untuk melarikan diri terjebak di sebuah tanah lapang yang pada saat itu ada rawa-rawanya, gak jauh dari jembatan Semanggi, dan mereka pada saat itu dikepung guys sama massa. Orang-orang yang bawa kayu, batu, besi. Dan karena mereka tuh udah tersulut juga emosinya, mereka mulai memukul, menendang, menyakiti
menyakiti kelima anggota PAM Swakarsa tersebut. Kebayang nggak? Jadi kayak dikeroyok bareng-bareng. Nah, balik lagi ke Semanggi. Di Semanggi sendiri, para aparat itu udah mulai melepaskan gas air mata ke para demonstran. Para demonstran yang berusaha untuk menghindari gas air mata melarikan diri masuk ke Universitas Atmajaya. Nah, tapi para aparat itu ngejar para demonstran sampai masuk ke area-area kelas, dan para demonstran itu dihajar sampai mereka tuh minta ampun, memohon untuk tidak dipukul. Dan dengan segala kerusuhan yang terjadi, sekitar jam 15.00 nih, jam 3 sore, di depan Hotel Meridian tiba-tiba muncul 3 panser atau mobil tank untuk membubarkan massa. Nah, melihat adanya panser, banyak dong demonstran yang takut dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi ada juga yang berani untuk menghalangi lajunya panser. Tapi para aparat kemudian melepaskan peluru secara membabi buta dari jembatan Semanggi ke arah demonstran. Mulai dari peluru hampa, peluru karet, sampai peluru tajam. Dan akibat hal itu, 456 orang mengalami luka-luka dan 18 orang kehilangan nyawa mereka. Itu jumlahnya tergabung dari pihak mahasiswa, masyarakat, dan juga aparat. 6 orang di antara mahasiswa adalah Teddy Wardani Kusuma, Sigit Prasetyo, Angkus Kusnadi, Heru S. Sudibyo, Muzamil Joko Purwanto, dan Bernardus Realino, Norma Irmawan. 2 pelajar SMA, 2 Polri, seorang satpam, 4 anggota PAM Swakarsa, dan 3 orang masyarakat setempat. Mereka kehilangan nyawanya, juga ada yang kena peluru, dipukuli dengan tangan kosong, atau terkena benda tajam atau tumpul. Dan setelah demonstrasi yang luar biasa chaos, ternyata pencabutan dui fungsi ABRI dan pembersihan pemerintah dari orang-orang yang pernah menjadi bagian dari Orde Barunya Presiden Soeharto juga tidak sepenuhnya terwujud. Sidang istimewa MPR juga akhirnya tetap terlaksanakan sampai selesai. Nah, itu tadi adalah tragedi Semanggi 1. Belum ada setahun nih setelah terjadinya tragedi Semanggi 1, masyarakat juga mulai melakukan lagi serangkaian aksi unjuk rasa. Kali ini karena DPR itu mau mengesahkan RUU yang terkait dengan undang-undang yang dulu pernah dipakai di zamannya Soekarno dan juga Soeharto. Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, UU PKB. Nah, UU PKB ini dulu dibuat di zamannya Presiden Soekarno karena Indonesia pada saat itu sering banget nih terjebak dalam situasi yang jatuhnya adalah situasi darurat kayak perang. Dan ketika Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto menjabat, mereka menggunakan undang-undang ini untuk mempertahankan stabilitas dan keutuhan negara. Jadi UU PKB ini basically guys memberikan kekuasaan kepada presiden untuk menetapkan situasi bahaya dan essentially mengesahkan presiden untuk memerintahkan militer untuk melakukan apapun termasuk kekerasan apabila ada suatu hal yang mereka anggap bisa mengancam keutuhan negara. Nah, undang-undang ini dianggap sama banyak orang sebagai undang-undang paling berdarah di sejarah Indonesia. Karena pada kenyataannya, undang-undang ini tuh memberikan banyak banget dan besar banget kekuasaan kepada pihak pemerintahan dan militer. Dianggap bahwa UU PKB itu dipakai untuk mengontrol rakyat dan menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan presiden apapun alasannya. Dan masyarakat pada saat itu menganggap bahwa pengesahan RUU ini akan membuat pemerintah malah memiliki kekuasaan yang terlalu besar sampai membatasi kebebasan rakyat. Akhirnya di September tahun 1999 mereka mau mendemo lah RUU ini, menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas pengesahan RUU PKB. Dan tentunya sekalian masih menuntut agar dui fungsi ABRI yang dituntut setahun sebelumnya itu segera dicabut. Nah, ternyata RUU PKB itu disahkan dan gak lama akhirnya para masyarakat dan para mahasiswa, buruh, aktivis partai politik, lembaga non pemerintah, berbagai profesi dari kalangan masyarakat turun memenuhi jalan dan berkumpul lagi-lagi di daerah Semanggi. Tapi nggak cuma di Jakarta guys, ini juga terjadi di Lampung, Medan, Palembang, dan beberapa kota lainnya. Nah, sebenarnya suasana demonya itu nggak rusuh sama sekali. Bahkan para demonstran itu lagi beristirahat, duduk mereka bareng-bareng ketika mereka tiba-tiba dengar ada suara letupan peluru. Mereka juga mulai lihat ada nih iringan mobil tentara dari jembatan layang karet Sudirman, dan semakin dekatnya iringan mobil tersebut, semakin banyak tentara yang melepaskan peluru, sehingga para demonstran itu langsung guys melarikan diri ke kampus Atmajaya dan rumah sakit Jakarta. Nah, semua kejadian itu menurut saksi terjadi sangat-sangat cepat. Para aparat itu mencoba untuk membubarkan demonstran
demonstran dengan berbagai cara, dari gas air mata sampai cara-cara yang dianggap tidak manusiawi seperti memukul, bahkan sampai menginjak para demonstran. Aparat sendiri dalam tragedi Semanggi 1 itu jelas menyasar mahasiswa di depan kampus Atmajaya dengan kekerasan, dengan tembakan gitu Pak. Tank-tank juga majunya mengarah kepada kampus gitu. Peluru-peluru yang ditemukan juga rata-rata peluru tajam. Dan akibat tragedi ini sekitar 217 orang terluka dan 10 orang kehilangan nyawa mereka. Selain itu di Lampung ada 2 mahasiswa yang terkena peluru sampai kehilangan nyawanya, dan di Palembang ada seorang mahasiswa yang kehilangan nyawanya akibat tertusuk di depan markas Kodam 2 Sriwijaya. Dan setelah kericuhan tragedi Semanggi 2, RUU PKB itu tetap sah dengan revisi di beberapa bagiannya. Nah, itulah yang dikenal akhirnya sebagai tragedi Semanggi 1 dan tragedi Semanggi 2. Nah, sebenarnya guys, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tragedi Semanggi ini, seperti yang mereka lakukan juga untuk tragedi Trisakti. Tapi DPR pada saat itu mengatakan bahwa tragedi Trisakti dan juga tragedi Semanggi bukanlah pelanggaran hak asasi manusia. Sampai pada waktu Komnas Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, KPP HAM menyimpulkan bahwa yes, kedua tragedi tersebut masuknya sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Setelah diselidiki, bahkan KPP HAM itu menemukan 50 orang yang diduga sebagai tersangka dalam kasus tragedi Semanggi. Tapi KPP HAM juga masih belum menemukan siapa kira-kira provokator dari kejadian ini, sampai akhirnya banyak oknum yang sampai menyakiti dan mengeksekusi para demonstran. Dan karena nggak tahu siapa dalangnya dari 50 itu, akhirnya mereka semua tidak pernah dibawa ke pengadilan. Komnas HAM juga mengatakan bahwa sejak tahun 2002, mereka sudah menyerahkan laporan penyelidikan beberapa kasus pelanggaran HAM termasuk tragedi Semanggi ke Kejaksaan Agung. Tapi laporan itu katanya cuma bolak-balik aja nih, dari Kejaksaan Agung ke Komnas HAM, bahkan udah bolak-balik selama 8 kali. DPP 8 kali dia. Dan 16 Januari 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR menyatakan bahwa tragedi Semanggi 1 dan 2 itu bukanlah kasus pelanggaran HAM berat. Di dalam proses pengambilan keputusan itu, sayangnya DPR tidak memperhatikan laporan penyelidikan oleh Komnas HAM yang menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Tapi di tahun 2023, kayak tadi kita bahas di awal, Presiden Joko Widodo mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat di sejarah Indonesia, termasuk tragedi Semanggi. Dan pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah meminta agar kasus-kasus tersebut diselesaikan. Tapi sampai sekarang juga masih belum ketemu titik terangnya karena kurangnya bukti. Banyak dari keluarga korban tragedi Semanggi mengatakan, menganggap dan percaya bahwa banyak kepentingan yang menghalangi penyelesaian dari kasus ini, karena kasus ini tuh menyeret beberapa nama orang penting di Indonesia yang berkuasa pada saat itu, seperti Kapolda Metro Jaya, Panglima Komando Daerah Militer, Mayor Jenderal ABRI, Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI pada saat itu, sampai Presiden yang menjabat pada saat itu. Dari 18 Januari tahun 2008 sampai saat ini, pihak keluarga dari para korban yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia masih terus melakukan aksi kamisan dan mencari keadilan. Saya tidak ikhlas ya, saya meninggal, tapi saya tetap kecewa kenapa ini harus dibunuh bangsa saya. Papan meninggal dunia di halaman kampusnya karena ditembak oleh aparat ketika sedang menolong seorang korban yang... Itulah tadi tragedi Semanggi, terjadi dari 11 sampai 13 November 1998 dan juga 24 September 1999. Gimana menurut kalian, Neroris? Kalau misalkan ada detail-detail yang mungkin gak masuk ke video ini, boleh banget ditambahkan di bawah. Kita setiap membahas tragedi-tragedi yang bisa dibilang belum sejauh itu, banyak banget kakak-kakak Neroris yang ikut menambahkan gitu perspektif dari orang yang pada saat itu menyaksikan langsung atau masih muda banget nonton di TV. Jelas pengalamannya berbeda banget sama apa yang mungkin kita bisa baca dari sejarah yang ditulis. Jadi boleh banget kalau misalkan ada tambahan-tambahan, tulis aja di bawah biar kita bisa belajar bareng-bareng. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Kira-kira next time apa yang harus kita bahas di Historytelling atau Historytelling Jas Merah? Coba komen di bawah. Sehat-sehat Neroris. Jangan lupa subscribe karena aku akan ketemu kalian lagi besok di Neror. Bye-bye. Dan yang kedua, mereka menentang adanya dui fungsi ABRI, turun untuk berdemo. Nah, ketika para demonstran